Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia Dinata dengan NIM 25109113200036 dari angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskular. Jadi ada 12 materi lagi yang dalam sistem kardiovaskular yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada anatomi sirkulasi jantung. Jadi anatomi sirkulasi jantung itu membahas tentang bagaimana struktur jantung itu bekerja mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui dua sistem utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistematik. Kalau misalnya darah yang minim oksigen itu sebelumnya jantung itu ada di rongga dada, jadi lebih tepatnya di mediastinum. Jadi kayak di ruang antara paru dan juga ya di antara paru gitu. Terus tuh pokoknya di situ letak si jantungnya. Tapi jantung ini agak lebih ke kiri, jadi agak mepet ke paru yang kiri atau paru yang sinistra, pulmo sinistra. Nah, ruang di paru itu ada 4. Itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, tadi darah yang kekurangan oksigen itu akan masuk ke jantung. Darah yang kurang oksigennya itu dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Dia masuknya ke atrium kanan, terus masuk ke ventrikel kanan tapi melewati katup trikuspid. Nah, di ventrikel kanan itu akan dipompa ke jantung melalui arteri pulmonal. Di arteri pulmonal ini ada katup lagi, namanya katup pulmonal. Nah, dari paru-paru itu akan terjadi pertukaran gas. Jadi nanti di dalam darahnya itu akan lebih banyak oksigennya. Yang tadi kekurangan oksigen itu akan lebih banyak. Jadi dari paru-paru itu kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri. Dari atrium kiri itu akan masuk ke ventrikel kiri tapi melewati katup mitral. Nah, di ventrikel kiri ini akan dipompa lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, di aorta ini juga ada katupnya, namanya katup aorta. Nah, tadi kan ada 2 sistem sirkulasi ya. Yang pertama itu sirkulasi pulmonal, itu tuh kayak aliran darah dari jantung ke paru-paru dan balik lagi ke jantung. Sedangkan sirkulasi sistemik itu aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Katupnya tadi ada 4. Sebenarnya tuh terbagi menjadi 2. Jadi ada katup AV itu tuh yang trikuspid dan mitral, dan juga katup semi ulnar itu yang pulmonal dan aorta. Selanjutnya ada patofisiologi gagal jantung. Jadi sebenarnya patofisiologi gagal jantung itu menggambarkan gangguan dari fungsi si pompa jantungnya itu. Jadi menyebabkan perubahan hemodinamika dan kompensasi tubuh yang akhirnya menimbulkan gejala klinis. Gagal jantung itu dibagi menjadi gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan. Masing-masing itu sebenarnya memiliki mekanisme dasar yang berbeda, tapi masih saling berkaitan. Kalau gagal jantung kiri itu karena tidak kemampuannya ventrikel kiri itu untuk memompa darah secara efektif ke sirkulasi sistemik tadi.
Penyebab utamanya itu biasanya berkaitan dengan penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan juga infarkt miokard. Nah, karena si ventrikel kiri ini melemah, curah jantungnya itu menurun. Jadi, suplai darah ke jaringan di tubuh itu berkurang. Akibatnya, tubuh itu mengaktifkan mekanisme kompensasi seperti aktivitas sistem saraf simpatik dan dan juga sistem RAAS atau sistem renin-angiotensin aldosteron. Nah, mekanisme ini itu meningkatkan denyut jantung dan vasokonstriksi dan juga retensi cairan untuk mempertahankan tekanan darah jantung tadi. Tapi kompensasi ini tuh malah memberatkan si kondisi di jantung itu. Karena si retensi cairannya ini itu bisa menyebabkan peningkatan volume darah yang kembali ke jantung, sehingga tekanan di atrium kiri itu akan dan pembuluh paru itu akan meningkat karena tekanan yang menyebabkan cairan itu keluar ke jaringan paru-paru atau edema paru. Nah, ini yang akan menimbulkan gejala khas seperti sesak napas, terus tuh ortopnea dan juga paroxysmal nocturnal dyspnea. Kalau secara struktural sih ventrikel kiri itu bisa mengalami hipertrofi atau dilatasi. Kalau gagal jantung kanan itu biasanya terjadi akibat gangguan pada ventrikel kanan dalam memompa darah ke paru-paru. Kalau misalnya penyebab terseringnya itu biasanya lanjutan dari si gagal jantung kiri, tapi juga bisa disebabkan oleh penyakit paru kronis seperti hipertensi pulmonal. Jadi ketika ventrikel kanannya ini gagal memompa darah ke paru-paru, kan dia tuh terjadi penumpukan di vena di sistem simpatiknya tadi. Akibatnya tekanan venanya itu akan meningkat dan menyebabkan kongesti sistemik. Jadi cairannya itu keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Nah, itu menyebabkan edema perifer, terutama itu di tungkai, dan juga asites atau penumpukan cairan di rongga perut. Dan bisa jadi juga itu hepatomegali atau pembesaran hati. Untuk materi yang ketiga itu tanda dan gejala dari gagal jantung. Itu biasanya muncul akibat tadi gagal jantung itu kan muncul akibat ketidakmampuan jantung memompa darah kan. Kalau di gagal jantung kiri itu biasanya gejala utamanya itu berkaitan dengan kongesti paru atau penurunan oksigenasi. Jadi biasanya itu mengeluh sesak nafas, terus tuh batuk berbusa, atau saat berbaring itu dia akan merasa sesak napas. Karena aliran balik vena ke jantungnya ini mengalami peningkatan. Selain itu sesaknya itu bisa jadi mendadak di malam hari, jadi membuat orang yang mengalami itu terbangun di malam hari, dan juga bisa jadi batuk kering dan berdahak atau berbusa, dan dia tuh muncul bisa karena si edema paru tadi. Terus tuh yang mengalami gagal jantung ini juga sering cepat lelah karena
berkurangnya curah jantung dan suplai oksigen ke jaringan tadi. Kalau pada gagal jantung kanan itu biasanya lebih dominan berupa kongesti sistemik karena darah itu menumpuk di sirkulasi vena. Jadi gejala yang sering itu biasanya pembengkakan pada tungkai atau edema perifer. Jadi terasa penuh atau terasa penuh di area perut itu karena ada pembesaran hati atau hepatomegali dan juga penumpukan cairan di rongga perut atau asites. Biasanya yang mengalami gagal jantung kanan ini juga biasanya mengalami penambahan berat badan karena retensi cairan tadi. Kalau tanda khasnya itu biasanya adanya peningkatan di vena jugularis, vena jugularis dan juga edema pada ekstremitas bawah, hepatomegali dan juga kadang dia nyeri pada area hati. Selanjutnya itu ada mekanisme terbentuknya suara jantung. Jadi pada dasarnya suara jantung itu berasal dari getaran. Jadi getaran dari si struktur jantung dan aliran darah akibat dari pertukaran tekanan selama siklus jantung, yaitu sistol dan diastol. Jadi suara jantung itu kalau yang normal itu ada dua, yaitu S1 dan juga S2. Jadi kalau suara jantung pertama itu S1, dia itu terjadi pada awal sistol ventrikel. Jadi saat ventrikel itu berkontraksi, tekanan dalam ventrikel itu meningkatkan. Jadi katup atrioventrikular itu akan menutup. Nah, karena penutupan ini itu menyebabkan getaran pada daun katupnya atau akan menyebabkan penutupan pada daun katupnya yang memungkinkan itu akan menghasilkan suara, yaitu biasanya loop. Nah, kalau misal itu menandakan dimulainya fase pemompaan darah keluarnya dari ventrikel. Kalau suara jantung 2 atau S2 itu biasanya terjadi di akhir sistol atau di awal diastol. Setelah ventrikel ventrikel selesai memompa darah tadi, tekanan di ventrikel kan menurun sehingga darah dari arteri besar itu atau biasanya di aorta atau enggak arteri pulmonalis itu biasanya cenderung kembali ke jantung. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan katup semiulnaris tadi. Kalau enggak katup aorta atau katup pulmonal itu menutup. Nah, penutupan ini itu menghasilkan getaran. Nah, yang terdengar dengan bunyi biasanya dup. Jadi S2 itu menandakan awal fase relaksasi dari ventrikel. Selanjutnya itu ada murmur pada insufisiensi dan stenosis katup. Jadi murmur itu tuh merupakan bunyi tambahan pada jantung yang muncul akibat dari aliran darah yang turbulens. Biasanya ada kelainan di katupnya. Nah, kelainannya itu ada dua, yaitu yang infusiensi atau regurgitasi. Jadi kalau yang insufiensi ini itu terjadi karena katupnya itu tidak menutup sempurna, sehingga darahnya itu bisa mengalir balik ke ruang yang sebelumnya. Contohnya itu
di insufiensi mitral. Jadi karena katup mitralnya itu nggak tertutup sempurna, darah dari ventrikel kiri itu akan kembali ke atrium kiri saat sistol. Selanjutnya itu ada murmur pada stenosis katup. Jadi stenosis itu terjadi ketika katup itu menyempit atau kaku, sehingga aliran darah ke ruang selanjutnya itu akan terhambat karena terjadi penyempitan tadi. Jadi darah itu harus melewati celah sempit itu. Jadi kayak terlalu ditekan, kayak tekanannya akan semakin membesar gitu loh. Selanjutnya ada VSD, ASD, dan PDA dan tetralogi Fallot. Nah, kalau VSD itu ada ventricular septal defect. Jadi kalau ventricular septal defect ini itu jadi dia ada lubang di septum interventrikular. Jadi di ventrikel ini ada dinding pemisah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, dindingnya ini itu kayak ada terjadi lubang di septum interventricularis. Bisa jadi itu tidak menutup saat waktu masih bayi atau dalam kandungan itu. Jadi akibatnya itu tekanan ventrikel kirinya itu kan lebih tinggi daripada ventrikel kanan. Nah, darah itu bisa mengalir dari kiri ke kanan. Akibatnya terjadi peningkatan aliran darah ke paru. Dampaknya itu bisa jadi overload sirkulasi paru, terus tuh hipertensi pulmonal, dan juga bisa jadi ke tahap selanjutnya. Terus tuh ada juga ASD atau atrial septal defect. Nah, kalau atrial septal defect ini itu yang ini. Nih, jadi dia tuh ada lubang, nah kayak gini. Ada lubang di septum interatrialnya. Jadi kalau secara patofisiologis itu karena tekanan di atrium sinistrum itu lebih tinggi daripada atrium dextrum, darah itu akan mengalir dari kiri ke kanan. Nah, aliran ini itu bisa meningkatkan volume darah di jantung kanan dan paru-paru. Dampaknya itu bisa jadi dilatasi atrium dan ventrikel kanan. Selanjutnya itu ada PDA, itu patent ductus arteriosus. PDA ini terjadi ketika ductus arteriosus itu atau pembuluh yang menghubungkan aorta dan arteri itu tidak menutup setelah lahir. Kalau secara patofisiologis, tekanan aorta itu kan lebih tinggi, sehingga darah itu bisa mengalir dari aorta ke arteri pulmonal. Dampaknya itu bisa peningkatan aliran darah ke paru, terus tuh bebannya juga berlebihan pada jantung kiri, dan juga resiko gagal jantung itu ketika dewasa. Selanjutnya itu ada tetralogi Fallot. Jadi itu kelainan di 4 komponen utamanya. Jadi kalau di VSD itu dia kalau
tetralogy of Fallot ini itu kelainan kompleks pada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada di VSD, terus tuh ada stenosis pulmonal, overding aorta, dan juga hipertrofi ventrikal kanan. Kalau misalnya stenosis pulmonal itu menyebabkan tekanan darah ventrikal kanan itu meningkat. Jadi darah dari kanan itu mengalir ke kiri itu melalui si VSD tadi, sehingga darah yang kurang oksigen itu kan harusnya masuk ke paru-paru kan, tapi malah masuk ke sirkulasi sistemik. Selanjutnya itu ada polarisasi dan depolarisasi membran sel. Polarisasi dan depolarisasi itu sebenarnya konsep dasar fisiologis, tapi konsep dasar dari fisiologis, terutama di otot jantung atau enggak saraf. Nah, kalau polarisasi itu tuh kayak keadaan istirahat gitu loh. Jadi dimana sel itu belum aktif, jadi dia tidak menghantarkan impuls listrik gitu. Jadi di dalam sel tuh kan bermuatan negatif. Nah, kalau di luar sel itu dia bermuatan positif. Nah, kenapa bisa terjadi gitu? Karena ada perbedaan konsentrasi ion. Jadi, ion natrium itu lebih banyak di luar sel daripada si ion kalium yang lebih banyak di dalam sel. Selain itu ada juga pompa aktif, yaitu pompa natrium kalium. Nah, itu supaya dia kayak lebih seimbang gitu loh. Jadi dikeluarkannya 3 ion natrium itu keluar sel, dan juga memasukkan 2 ion kalium itu ke dalam sel. Nah, karena pertukaran pompa aktif tadi atau pompa natrium kalium tadi itu terciptanya potensial membran istirahat. Nah, kalau depolarisasi itu saat sel aktif, jadi terjadi saat mendapatkan rangsangan. Apa yang terjadi? Kanal natriumnya itu akan terbuka. Nah, natrium itu akan masuk secara cepat kembali ke jantung. Nah, muatan dalam sel itu, yang di dalam sel tadi itu yang dari negatif dia akan berubah menjadi positif. Nah, itulah yang disebut dengan potensial aksi atau sinyal listrik yang merambat. Nah, selanjutnya itu ada penjalaran depolarisasi pada otot jantung. Jadi, penjalaran depolarisasi pada otot jantung itu adalah proses dari perambatan impuls listrik yang membuat jantung itu berkontraksi secara teratur gitu loh. Jadi, kalau nggak ada sistem ini tadi, jantung itu nggak akan bisa memompa darah secara efektif kayak gitu. Kalau konsep dasarnya itu kayak apa ya? Depolarisasi itu kayak perubahan muatan listrik dari negatif ke positif karena karena masuknya ion natrium dan juga kalsium. Jadi masuknya ion natrium dan juga kalsium. Kalau di jantung, depolarisasi ini itu bisa menyebabkan kontraksi kontraksi otot, dan juga dia itu menyebar dari satu sel ke sel lainnya melalui gap junction atau hubungan antara sel otot jantung. Kalau untuk penjalaran depolarisasinya itu yang pertama ada nodus SA atau sinoatria. Dia itu merupakan pacemakernya. Nah, letaknya itu ada di sini. Dia itu ada di atrium kanan. Dia itu menghasilkan impuls listrik yang pertama, dan frekuensinya itu kalau frekuensinya itu yang normalnya dari sinoatrial
nodus ini itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau penyebarannya ke atrium itu, jadi nodus Si ini itu akan menyebar ke atrium kanan dan juga ke atrium kiri, sehingga membuat keduanya berkontraksi dan darah didorong ke ventrikel. Nah, yang kedua itu ada nodus AV yang ini. Nah, kalau nodus AV ini itu terletak di atrium dan ventrikel, jadi kayak di bawah gitu, di atrium di bawah. Nah, impulsnya ini diperlambat kurang lebih 0,1 detik. Kalau fungsinya itu memberi waktu ventrikel terisi darah sebelum kontraksi. Selanjutnya itu ada bundle of His. Bundle of His. Jadi itu jalur series impuls listriknya dari nodus AV menuju ke ventrikelnya. Dan juga itu dia menembus sekat dari jantungnya yang ini. Kalau selanjutnya ada serabut Purkinje. Jadi itu jaringan serabut yang halus di dalam ventrikel. Dia itu fungsinya untuk menghantarkan impuls secara cepat. Nah, yang dihasilkan tuh ventrikel tuh berkontraksi serentak. Jadi dari bawah ke atas. Jadi kayak dipompa gitu. Jadi dari bawah ke atas. Kayak gitu, supaya mendorong darah. Nah, selanjutnya itu ada EKG atau cara mendeteksi dari listrik jantung. EKG itu apa? EKG itu elektrokardiogram, itu alat untuk merekam aktivitas listrik dari permukaan kulit. Jadi setiap kita terjadi aktivitas listrik di jantung, itu akan timbul arus listrik kecil yang akan ditangkap sama elektroda. Jadi elektroda itu yang nempel di kulitnya gitu. Jadi saat sel otot itu mengalami potensial aksi, arus listrik itu akan menyebarkan ke seluruh organ jantung. Nah, arus ini akan merambat melalui cairan di tubuh, sehingga cairan di tubuh ke permukaan kulit. Nah, elektroda ini itu kan yang ditempel di kulit. Nah, itu fungsinya untuk menangkap perbedaan si potensial aksinya, dan juga membandingkan antara dua titik atau lead, dan juga mengubah menjadi grafik gelombang. Jadi biasanya terlihat itu saat gelombang depolarisasi. Jadi impuls listrik jantung itu berasal dari sistem konduksi. Jadi kan nodus SA itu kan jadi pacemaker kan, atau pemicu utamanya. Itu menyebar ke atrium menghasilkan gelombang P. Nah, terus di nodus SA itu akan terjadi kayak pelambatan gitu. Nah, berlanjut ke berkas His dan serabut Purkinje. Setelah itu dia akan menyebar ke ventrikel dan menghasilkan kompleks dari QRS. Selanjutnya itu ada gelombang P itu apa? Gelombang P itu tadi depolarisasi atrium. Kalau kompleks QRS ini jadi gelombang P
itu depolarisasi arterium. Kalau QRS itu saat depolarisasi ventrikel, dan kalau gelombang T itu saat repolarisasi dari ventrikel. Selanjutnya itu ada sadapan atau lead dari EKG. Jadi istilah sadapan atau lead itu merujuk dari cara si elektroda itu mendeteksi atau melihat si aktivitas listrik jantung. Jadi secara dasarnya itu ada dua jenis utama dari si sadapannya ini. Ada sadapan bipolar dan juga unipolar. Kalau sadapan bipolar itu sadapan yang mengukur perbedaan dari potensial listrik antara dua elektroda yang aktif. Jadi lead ke-1 atau sadapan yang pertama itu biasanya di tangan kiri, itu akan dibandingkan ke tangan kanan. Terus tuh juga ada lead 2 itu di kaki kiri akan dibandingkan di tangan kanan. Terus ada lead 3 itu di kaki kiri dibandingkan dengan tangan kiri. Kalau konsepnya itu biasanya merekam arah si aliran listriknya dari satu titik ke titik lainnya. Kalau misalnya sadapan unibipolar itu sadapan unibipolar itu untuk mengukur potensial listrik di satu titik dan membandingkan dengan titik yang netral. Jadi cuma ada satu elektroda yang aktif, dan yang pembandingnya itu yang netral tadi. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi gelombang EKG normal. Jadi itu tuh dimulai dari melihat frekuensi denyut jantungnya atau heart rate-nya. Jadi itu tuh dilihat dari jumlah kotak besar antara gelombang R yang berturut-turut, pokoknya kayak yang selanjutnya. Terus tuh juga bisa dilihat dengan memperhatikan dari si irama jantungnya ini atau irama sinus. Jadi normalnya irama sinus itu ketika si gelombang P-nya ini itu tuh selalu muncul sebelum setiap kompleks si QRS-nya ini. Sebelum kompleks QRS itu ada gelombang P-nya. Dan juga jarak antar gelombang si R-nya ini teratur. Itu menandakan impuls listriknya itu berasal dari nodus NA dan menjalar secara teratur. Terus tuh bisa juga dilihat dari analisis gelombang si P-nya itu. Kalau saat keadaan normal, gelombang P-nya itu bentuknya kecil, jadi nggak setinggi dari si R tadi, hingga terjadinya kompleks si QRS-nya itu. Terus tuh perhatikan juga kompleks dari si QRS-nya ini yang menggambarkan depolarisasi ventrikel kan. Nah, saat EKG normal, kompleks ini tuh terjadinya tuh kayak sempit gitu loh, kayak cepet. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa impuls listriknya itu menyebar secara cepat dan serempak ke seluruh ventrikel. Yang terakhir itu ada gelombang T-nya itu. Sebenarnya ini perlu diperhatikan, itu ada interval dari QT yang merupakan waktu dari total dan
waktu dari total depolarisasi hingga repolarisasi ventrikal. Nah, interval ini harus sesuai dengan frekuensi jantung. Biasanya itu sekitar kurang dari 0,44 detik. Ya sekitar segitu. Nilai normalnya itu menunjukkan keseimbangan dari aktivitas listrik di ventrikel yang tidak beresiko menimbulkan aritmia. Nah, yang terakhir ini itu gelombang EKG kalau misalnya dia nggak normal. Jadi dia tuh bentuk bentuk dan ukurannya itu sebentar. Jadi kalau misalnya EKG yang secara tidak normal ini, dia bentuk dan ukurannya itu bentuk, ukuran, durasi dan arahnya itu berbeda, kayak terjadi penyimpangan gitu loh. Nah, perubahannya itu biasanya mencerminkan dari gangguan saat depolarisasi, repolarisasi atau juga konduksi jantung. Jadi kalau misalnya ada kelainan di gelombang P, itu biasanya mewakili dari saat depolarisasi atrium. Jadi tidak normalnya itu ketika nggak ada gelombang P. Jadi dia nggak bisa jadi dia menandakan fibritas atriumnya itu si fibritas atrium P-nya itu tinggi dan runcing, atau pembesaran si atrium kanan. Dan juga bisa jadi si atriumnya itu si gelombang P-nya itu melebar. Jadi kayak dia lebih besar gitu. Itu pembesaran atrium kiri. Kalau yang kelainan di kompleks QRS itu biasanya menunjukkan masalah di depolarisasi ventrikal. Jadi QRS itu kan harusnya dia cepat kan, panjang ke atas. Nah itu tuh bisa jadi melebar, itu karena gangguan konduksi. Terus tuh selanjutnya itu ada gangguan di gelombang si Q-nya. Jadi itu tuh bisa jadi tanda dari infark miokard lama. Nah, ada juga QRS-nya itu bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu bisa jadi menimbulkan hipertrofi atau efusi. Dan yang terakhir itu ada kelainan di segmen ST-nya. Atau kalau misalnya segmen ST ini itu normalnya itu datar, jadi dia isoelektrik gitu. Kalau nggak normal itu biasanya ST-nya itu akan elevasi, jadi dia akan naik. Nah, ciri khasnya itu biasanya pada infark miokard akut. Kalau ST depresi atau dia tuh turun, itu biasanya iskemia atau kurangnya aliran darah ke jantung. Kalau misalnya kelainan di gelombang T atau dia saat repolarisasi, kan repolarisasi itu pemulihan ventrikal kan, atau relaksasi lah gitu kan. Nah, kalau misalnya kelainannya itu biasanya T-nya itu terbalik, jadi itu menimbulkan iskemia atau gangguan yang lainnya. Atau enggak bisa jadi dia T-nya sangat tinggi atau hiperakut, itu awal dari infark. Terus tuh kalau T-nya itu datar, itu biasanya gangguan dari elektrolit. Mungkin sekian penjelasan materi tentang sistem kardiovaskular dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.